wabarakatuh. Halo sahabat Lawu Agro. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan berkunjung di wisata Embung Setumbang. Untuk lokasi Embung Setumbang ini berada di Desa Gentungan, Kecamatan Mojogedang, Karanganyar. Namun kita kesini tidak untuk berkunjung di wisatanya, tapi kita kesini untuk berkunjung di sawah organiknya. Nah, sawah di sini diolah secara organik dari tanam sampai panen loh. Daripada kalian penasaran, yuk ke tempatnya langsung. Nah teman-teman, kita sudah berada di wisata Embung Setumbang. Udaranya masih sejuk ya kak ya? Iya, beda banget sama di perkotaan nih. Langsung saja kita lihat ke dalamnya yuk. Kuy! Nah, kita sudah berada di pintu masuk Embung Setumbang. Di sini kita disambut oleh tanaman hias yang ada di pot. Di sini juga dijual ya. Kalau kalian penasaran, langsung aja ke sini. Asik banget ya kak main di sini. Ya, ini adalah salah satu permainan yang ada di Embung Setumbang. Nah, habis ini kita bakalan wawancara sama yang punya Embung Setumbang tentang pertanian organik. Ya udah, langsung aja yuk. Yuk. Halo pemirsa Lawu Agro TV dimanapun kalian berada, kini kita sudah di Embung Setumbang dan bersama Bapak Hasyim Azhari ya Pak, selaku owner dari wisata pertanian di Embung Setumbang ya Pak. Betul, iya. Nah, Mbak Siti ada yang ditanyakan nggak nih? Nah, kalau ini ya Pak, konsep awal dari dibuatnya ini itu dari mana ya Pak? Oke, kalau ini ceritanya panjang ya. Karena adanya embung ini kami berawal dari tahun 2009 yang kita sepakat untuk menggerakkan kelompok tani pertanian organik. Jadi kelompok tani yang bergerak di pertanian organik. Setelah lama bersertifikasi tahun 2011,
2014 kami itu mempunyai mimpi, Mas. Mimpi saya itu bagaimana desa kami ini ada wisata. Gitu. Tapi waktu itu ya nggak ada yang percaya karena desa ini nggak ada potensinya. Dari awal nggak ada potensi wisata. Nggak ada wisata itu seperti apa? Cuma dari mimpi ya, Pak. Tapi saya waktu itu sudah memikirkan bagaimana ekonomi masyarakat desa khususnya petani itu bisa meningkat. Selang beberapa tahun kemudian, tahun 2017 itu ada program dari Kementerian Desa berupa pembangunan kawasan di Kabupaten Karanganyar. Dari 5 kecamatan, salah satunya adalah Kecamatan Mojogedang, yaitu di Desa Gentungan. Nah, embung itu dibangun ya seperti yang lihat tadi, hanya sungai yang dibentung, tapi ada air yang menggenang. Nah, kemudian ditabarikan, ada perahu bebek. Nah, dari situ bagaimana ini menjadi wisata? Karena kalau hanya air yang dibendung kan nggak asik. Kita membentuk pordawis agar menghias kanan kiri, biar ada tempat selfie dan lain sebagainya. Berarti dihias sedemikian rupa ya, Pak? Itu relawan, Mas. Kerja malam, siang, dia nggak berharapkan digaji atau apa, dia hanya ingin satu niatnya, ada pemberdayaan ekonomi di masyarakat sini. Nah, setelah itu diresmikan oleh Pak Bupati, kita mengajukan CSR pada BRI. Berarti CSR itu apa? CSR itu adalah dana yang diperuntukkan untuk masyarakat. Nah, senilai 313 berupa gazebo yang mungkin di lokasi yang ada, kemudian perahu bebek ya dimbung tadi, kemudian toilet yang ada di tempat parkir, dan dari dana desa itu berupa kolam renang anak-anak, kemudian toilet, juga gazebo yang dari dana desa itu. Selain itu dari dana Pak Bupati ketika peresmian mengucurkan dana 200 juta untuk kami gunakan jalan keliling ekspedisi di kanan kiri. Berarti yang di tengah tadi, paving tengah tadi. Paving tengah. Yang selainnya itu murni pemberdayaan masyarakat, murni gotong royong masyarakat. Berarti kalau bisa dibilang gotong royong di masyarakat sekitar ini masih bagus ya, Pak? Alhamdulillah, ini tanpa ada gerakan gotong royong nggak mungkin bisa ya, Pak. Dan di sebelah pintu masuk itu ada alun-alun tani ya. Iya, alun-alun tani tadi. Alun-alun tani ini saya gunakan tuh event-event merayakan Hari Tani, merayakan Hari Pangan Dunia. Nah, di ajang itu kita bisa ngadakan pentas budaya, acara ritual metil, kemudian ada reog jatilan, pentas-pentas seni di sana. Nah, harapan kami nanti di alun-alun ini, biasanya alun-alun di kota. Iya, kalau ini kan di desa. Ini di desa, namanya makanya alun-alun tani. Makanya kan tadi datang nggak pernah, kok ada alun-alun, itu maksudnya gimana sih? Gitu. Nah, harapan kami ke depan, alun-alun ini seperti di alun-alun di kota, dia tetap tempat pedagang kaki lima. Jadi siangnya nggak ada kegiatan, tapi malamnya mungkin mulai sore ada kegiatan penjualan hasil-hasil pertanian di situ. Berarti nanti pada saat sore hari masyarakat sini nggak perlu ke alun-alun Karanganyar, cukup ke sini udah. Ya, mungkin sebagian ada sih. Maksudnya kalau mau cari jajan itu di sini udah ada. Apalagi nanti musim kemarau, kegiatan pertanian itu siang malam ada, karena ketika musim kemarau sungai di sini adalah mengaliri sawah itu bergiliran. Jadi jam sekian tuh petak sana, jam sekian. Jadi suasana pertanian di malam hari musim kemarau itu ramai petani untuk mengairi sawah. Dan saya juga mempunyai konsep yang luar biasa, tapi mudah-mudahan nanti juga terrealisasi seperti mimpi saya tahun 2014 punya wisata, ya, adalah wisata agroedukasi pertanian ramah lingkungan. Itu maksudnya nanti gimana, Pak? Itu ada. Ya, ini berawal dari anak-anak mahasiswa-mahasiswi yang skripsi ke sini tentang pertanian, tapi beliau mahasiswa-mahasiswi itu belum mengenal banyak tentang pertanian. Makanya wisata agroedukasi pertanian ramah lingkungan nanti tempat pembelajaran para mahasiswa yang ingin sarjana belajar bersama petani di situ. Berarti nanti kalau teman-teman dari sarjana mau pembelajaran bisa di sini ya, Pak, nanti ke depannya. Harapan kami seperti itu. Nah, untuk pertanian, Pak, ini kan kondangnya atau terkenalnya dengan pertanian organik. Itu mungkin bisa dijelaskan dikit nggak, pertanian organik itu gimana maksudnya? Oh, pertanian organik. Pertanian organik adalah pertanian yang semua budidayanya mengurangi bahkan meninggalkan bahan-bahan kimia. Oh, berarti nggak pakai pupuk, Pak? Kalau pupuk mesti pakai yang kandang.
Mungkin ini hujan, Kita bisa pindah dulu. Kita Ya. Maaf teman-teman, ini hujan ya. Jadi seru sekali. Mungkin bisa diganti atau dilanjutkan lain kali. Oh, terima kasih. Nah, karena tadi di luar hujan, kita lanjutkan di sini. Nah, Mas Tegar gimana tadi kelanjutannya? Oke teman-teman, tadi agak hujan. Nah ini kita udah pindah di pendopo. Oke, kita melanjutkan tadi tentang pertanian organik ya Pak. Oke, bisa dijelaskan sedikit tentang pertanian organik? Ya, gini. Pertanian organik adalah budidaya pertanian di mana proses budidayanya mulai dari pengolahan lahan sampai panen, bahkan sampai pasca panen, ini memang disetting untuk mengurangi bahkan menghilangkan bahan-bahan kimia. Jadi murni yang kita gunakan adalah bahan-bahan yang alami seperti kotoran ternak, jadi pupuk kandang, pupuk kompos. Kemudian untuk pengendalian hama kita menggunakan bahan-bahan yang alami yang bisa mengendalikan hama, tidak membunuh tapi mengendalikan. Tapi kalau yang di luar sana kan nggak terlepas dari pupuk kimia ya Pak. Nah kalau untuk tadi pengendali hama mungkin bisa disebutkan nggak Pak? Ada. Pupuknya apa? Untuk pengendalian hama itu ada bahan-bahan alami yang sudah disediakan Tuhan untuk kita. Itu berupa ada namanya butrowali. Oh iya, butrowali itu yang rasanya pahit. Kemudian ada cabai yang pedas sekali. Kemudian ada buah maja, buah mojo. Kemudian ada buah mauni. Nah, ketika ini difermentasi, gitu, diformula dengan sedemikian rupa, ketika diaplikasi ke lahan pertanian dengan disemprot, ini menimbulkan bau yang tidak enak. Kemudian ada misi racun, tapi bukan racun pembunuh. Jadi kalau ada pilihan, tanaman itu ada pilihan, hama penyakit ini akan pindah atau tidak nyaman di situ. Jadi dia tidak selera makan, otomatis dia perkembangbiakannya di situ juga tidak seperti yang konvensional. Ini pengendalian alami seperti yang kita lihat di sini. Walaupun kamera mungkin tidak bisa melihat di sini. Ini pengendaliannya semuanya pakai organik, gitu. Itu kok bisa tinggi ya Pak itu? Atau jenis tanaman? Jenisnya memang padi aromatik itu memang agak tinggi, dan ada mentik wangi, pandan wangi, kemudian cintanur, ini semua-sama yang aromatik mungkin itu. Pantesan tadi kok pas datang kok ini kok padi ini kok agak tinggi-tinggi atau jenis yang lainnya gitu. Nah tadi saya akan mengulangi konsep wisata agroedukasi, wisata ramah lingkungan tadi. Yang sempat keputus. Sempat seputus. Kami ini sebenarnya prihatin dengan kondisi petani yang sampai saat ini ketika panen raya harga mungkin murah banget ya, tapi ketika pengolahan lahan, pemupukan, harga bahan-bahan dari toko itu juga mahal. Konsep organik ke situ. Lah, wisata agroedukasi ini harapan kami nanti adalah tempat pembelajaran mahasiswa-mahasiswa yang jurusan pertanian agar sarjana pertanian ke depan ini betul-betul tahu cara bertani yang benar. Tidak hanya teori di kampus tapi langsung praktek dengan petani. Kebetulan nih Pak Menteri Pendidikan juga merekomendasi program Kampus Merdeka. Kampus Merdeka yang mana mahasiswanya harus belajar di lapangan itu 6 bulan, jadi 1 semester. Nah, ke depan juga bagaimana harga beras yang diproduksi petani ini bisa mendapatkan harga yang tinggi karena konsepnya agrowisata. Jadi orang kota yang notabene duitnya agak tebel Mas ya. Iya, agak tebel. Duitnya agak tebel. Nah, ini tidak membeli beras itu di supermarket. Tapi kita langsung tidak membeli beras di mall. Dengan branding yang bagus tapi harganya tinggi banget. Nah, ini sambil wisata pulang membawa beras oleh-oleh dari langsung petani sehingga harganya akan lebih murah karena tidak usah di branding. Ini yang keduanya melatih anak-anak untuk mencintai pertanian karena pasti kalau wisata anaknya diajak ke sawah. Ya. Apalagi kan kalau di perkotaan mungkin nggak mengenal gimana cara menanam kayak gitu ya, nggak tahu ya. Akhirnya ini terjadi hubungan yang sangat dinamis, yang sangat harmonis dan kekeluargaan ketika orang kota juga datang. Syukur malah mau menginap di rumah petani. Kayak enten program RCTI itu Mas. Ganti nasib. Ganti nasib. Tukar nasib itu. Nah, jadi orang kota justru ke desa untuk wisata.
Oke. Tadi berkaitan dengan produksi tani yang organik, itu pengaruh ke kualitas berasnya nggak Pak tadi? Ya jelas no. Pengaruh. Dari budidayanya sudah berbeda. Ya. Dia sudah menjauhi bahkan meninggalkan kimia. Ya. Artinya dari berasnya sehat, residu kimianya juga rendah. Kalau dikonsumsi, badan kita menjadi sehat. Kenapa sekarang umur-umur masih muda sudah diabetes, kita sudah gagal ginjal, Ya, benar. sudah komplikasi? Ya karena konsumsi yang dimakan kita itu hal-hal yang instan. Iya. Gitu. Makanya ini kami mempunyai program seperti ini. Ke depan anak-anak Indonesia, masyarakat Indonesia itu sehat-sehat karena bertaninya juga sehat. Dari sumber makannya sudah sehat. Apa yang kita makan tentunya akan mempengaruhi kesehatan badan kita. Oke. Kalau selain untuk di pertanian mungkin ada yang lain nggak yang diorganikan? Organik itu ruang lingkup, Mas. Oh, ruang lingkup itu berarti kalau padi itu sudah dibudidaya secara organik, otomatis tanaman yang di sekitarnya ini termasuk juga menjadi atau ditanami pisang, ya pisangnya organik. Ditanami jagung, jagungnya juga organik. Karena apa? Budidayanya di situ sudah tidak menggunakan kimia atau mengurangi kimia. Nah di tempat ini, di tempat ini kami jadikan adalah outbound edukasi. Ini lucu lagi nih, outbound edukasi. Ini saya akan jadikan tempat di mana anak-anak nanti belajar bermain di sini sambil belajar menanam, merawat tanaman. Makanya di sana ada greenhouse, di sini ada gazebo. Nanti di sini ada tempat-tempat bermain, sehingga anak nanti di sini nyaman. Kita masukin tentang ilmu-ilmu pertanian. Kita gini adik-adik semuanya, mbak-mbaknya semuanya. Semua pesan buat anak muda. Semua harus mencintai pertanian, walaupun bukan petani, gitu Mas. Semua harus mencintai pertanian, walaupun bukan petani. Karena menanam sudah petani. Iya. Ya, walaupun di kota nanam tabulapo, ditaruh di teras di depan rumah. Kalau rumahnya tingkat ditanam di atas. Ini sudah pertanian. Sehingga semua harus mencintai pertanian walaupun bukan petani. Itu. Harapan ke depan dari jenengan buat wisata edukasi pertanian dan embung setumpang itu ada apa? Ya saya ingin ada pendampingan dari semua pihak lah. Karena kami bukan siapa-siapa. Jadi nggak bisa berjalan sendiri. Kami juga tidak penyandang dana juga punyanya ide-ide. Syukur-syukur ada orang yang menjadi relawan-relawan yang peduli terhadap masyarakat di desa. Kemudian menyampaikan idenya, gagasannya, mungkin dari fakultas, mungkin dari kampus. Siapapun yang ingin membangun Indonesia dari pinggiran, ya dari sini ya Pak. Dan yang terakhir buat pesan anak muda yang anti bercocok tanam gitu ada nggak Pak? Ya kalau pesan anak muda gini ya, untuk anak muda semuanya, sekarang Bapak Menteri Pertanian sudah mencanangkan petani milenial. Nah, tentunya dengan program dari Kementerian Pertanian untuk mencetak petani-petani muda ini akan digabungkan petani dari desa digabungkan dengan teknologi. Jadi bertani dengan teknologi. Sehingga hasilnya akan lebih baik, maksimal ya Pak. Jadi petani tidak harus berbecek-becek, berlumpur-lumpur, karena dengan teknologi bisa nyemprot pakai drone, oh iya benar. Bisa pakai traktor di remote. Ya. Ini teknologi. Jadi bertani milenial nanti adalah mengikuti perkembangan zaman, kemudian bertani sambil dagang. Ini mungkin ke depan arah sana saat itu. Jadi yang muda-muda menjual hasil produknya bapaknya ke kota. Oh, pakai sepatu, pakai desi. Justru mungkin petani jodohnya anak-anak Pak Bupati. Karena Pak menjual berasnya ke rumah Pak Bupati. Dikira itu pedagang, ternyata petani. Ya, gitu. Jadi nanti bisa tukar nasib. Tukar nasib. Jadi yang di kota dapat yang di desa. Karena penampilannya keren. Ya. Karena petani milenial. Tidak harus laki-laki, perempuan pun oke karena menjual. Ya. Dengan berdandan yang molek, menawarkan beras langsung dari petani. Akhirnya jenengan punya bukti bahwa ini loh Pak petani organik, foto-fotonya bahkan dijak studi banding ke tempat produknya. Jadi ke pertaniannya gitu Mas. Ini baru kali ini saya bertemu dengan seseorang yang mungkin idenya itu cemerlang banget dan bisa memberdayakan masyarakat sekitar Pak. Untuk ini
terima kasih waktunya Bapak. Sama-sama. Nanti kalau nanti ada panen raya mungkin kami bisa diundang lagi ke sini. Kita mempunyai program bulan Juni akan mengadakan panen raya total. Mantap Tunggu sekali. saja ke sini. Bulan Juni insya Allah kita akan merayakan panen raya yang luar biasa. Kita sudah punya program sampai sana. Semoga tol sawahnya nanti sudah selesai. Amin. Dan buat teman-teman cukup sekian dulu video kali ini, dan nantikan video-video selanjutnya, dan nantikan nanti panen raya ya Pak. Oke, siap. Saya tunggu di sini. Oke. Dan teman-teman jangan lupa like, share, and subscribe di channel ini agar channel ini bisa berkembang ke depannya. See you. Oke.